Di sebuah kamar yang rapi, hiduplah seorang anak laki-laki cerdas bernama Timo. Usianya 12 tahun, dengan rambut coklat dan kacamata yang selalu bertengger di hidungnya. Pagi itu, saat suara TikTok jam dan angin sepoi-sepoi memenuhi ruangan, Timo sedang duduk di meja belajarnya. Pandangannya tertuju pada sebuah jam antik di atas meja. Jam itu terlihat sangat berbeda dari jam biasa. Rasa penasaran mendorong Timo untuk menyentuhnya dan mulai memutar tombol pada jam itu. Tiba-tiba, jam itu mulai bersinar terang. Cahaya itu begitu menyilaukan. Dan seketika, jam tersebut berubah bentuk menjadi sesosok makhluk kecil yang bisa berbicara. Timo terkejut dan mundur selangkah. Ia bertanya dengan suara gemetar, "Wow, jam ini terlihat tidak biasa. Ada apa denganmu?" Makhluk kecil itu tersenyum dan menjawab dengan suara yang jernih, "Aku adalah Zita, jam ajaib yang bisa mengendalikan waktu. Aku akan mengajarkanmu tentang pentingnya menggunakan waktu dengan bijak." Mata Timo membelalak tak percaya. "Apa benar kamu bisa mengendalikan waktu? Itu luar biasa." "Ya, Timo," kata Zita. "Tapi dengan kekuatan ini, datang tanggung jawab besar. Mari kita mulai petualangan kita." Timo mengangkat Zita dengan hati-hati, dan dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Kamarnya lenyap, digantikan oleh sebuah dunia fantasi yang menakjubkan. Suara detikan jam terdengar semakin cepat, lalu melambat, seolah-olah mereka benar-benar bisa mengubah bagaimana waktu berjalan. Di sekitar mereka, pemandangan berputar dengan kecepatan yang aneh. Terkadang cepat, terkadang sangat lambat. Zita melayang di depan Timo dan mulai memberi petunjuk. "Lihatlah, Timo, di dunia ini, kita bisa mempercepat atau memperlambat waktu sesuai keinginan. Tapi hati-hati, setiap keputusanmu bisa memengaruhi masa depan." Timo merasa sangat takjub. "Wow, aku bisa melakukan banyak hal dengan kekuatan ini. Tapi, apakah itu berarti aku bisa mengubah waktu sesuka hati?" "Tidak, Timo." Zita mengingatkan dengan lembut, "Kamu harus bijaksana dalam menggunakan kekuatan ini. Mari kita pelajari bersama." Petualangan mereka berlanjut keesokan harinya di sekolah. Pagi itu terasa sangat sibuk. Bel sekolah berbunyi, suara langkah kaki terdengar di sepanjang koridor, dan Timo merasa sangat tertekan. Di mejanya, tugas-tugas menumpuk tinggi. Ia merasa terburu-buru dan ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat. Ia melirik Zita yang ada di sakunya. Lalu sebuah ide muncul di benaknya. "Aku ingin waktu berjalan lebih cepat, agar aku bisa menyelesaikan tugas ini lebih cepat," bisik Timo sambil bersiap memutar jam Zita. Zita segera menyahut dari dalam sakunya, "Ingat Timo, mempercepat waktu bisa membuatmu kehilangan banyak hal yang berharga. Cobalah menyelesaikan tugas ini dengan sabar." "Tapi, aku merasa sangat terburu-buru Zita," keluh Timo. "Jika kamu terus mempercepat waktu," jelas Zita, "kamu tidak akan pernah menikmati proses belajar dan membuat kesalahan yang penting untuk pembelajaranmu." Timo terdiam sejenak. Ia memikirkan kata-kata Zita. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak mempercepat waktu. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan mulai mengerjakan tugasnya satu persatu dengan fokus. Tak lama kemudian, ia merasa lebih baik. "Kamu benar Zita," gumam Timo. "Aku merasa lebih baik sekarang. Bisa fokus dan tidak terburu-buru." Ia berhasil menyelesaikan tugasnya tepat waktu, tanpa bantuan sihir, dan perasaan bangga menyelimuti dirinya. Sore harinya setelah pulang sekolah, Timo berada di rumah. Suara angin sore dan percakapan keluarganya terdengar dari ruang tengah. Timo sedang duduk di kamarnya, memandangi konsol video game miliknya. Ia sangat ingin bermain. Ia merasa hari itu masih panjang dan ada banyak waktu yang bisa ia gunakan. Timo berpikir, "Aku ingin waktu berjalan lebih lambat, supaya aku bisa bermain lebih lama." Saat tangannya hendak meraih Zita, jam ajaib itu kembali berbicara. "Cobalah berpikir, Timo, waktu bersama keluarga juga penting. Jika kamu terus memperlambat waktu untuk bermain sendirian, kamu bisa kehilangan kesempatan berharga untuk bersenang-senang bersama orang yang kamu sayangi."
Kata-kata Zita menyadarkan Timo. Ia seringkali terlalu fokus pada kesenangannya sendiri dan lupa bahwa ada ayah dan ibu yang juga ingin menghabiskan waktu bersamanya. Aku sering terlalu fokus pada hal-hal lain. Katanya pada diri sendiri. Aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama ayah dan ibu. Zita menambahkan, dengan menggunakan waktu dengan bijak, kamu akan menemukan keseimbangan yang lebih baik dalam hidupmu. Timo pun memutuskan untuk meninggalkan video gamenya. Ia berjalan keluar dari kamar dan bergabung dengan keluarganya. Mereka bercerita, tertawa bersama, dan memainkan permainan papan. Timo menyadari bahwa momen-momen seperti ini jauh lebih berharga daripada waktu bermain sendirian. Keesokan paginya, Timo pergi ke taman kota. Suasana pagi itu sangat ramai, dipenuhi suara langkah kaki dan kesibukan kota. Saat sedang berjalan-jalan, Timo melihat salah seorang temannya tampak kebingungan dan kesulitan di sudut taman. Sepertinya temannya itu kehilangan sesuatu. Hati Timo tergerak untuk membantu, tapi ia merasa waktunya terbatas karena harus segera pulang. Pikiran untuk menggunakan kekuatan Zita kembali muncul. Zita, aku ingin membantu teman ini, tapi aku tidak punya cukup waktu, bisik Timo. Zita menjawab dengan bijaksana. Kamu bisa meluangkan waktu, Timo. Gunakan waktu yang kamu punya dengan bijak, dan kamu akan menemukan cara untuk membantu tanpa perlu mengubah jalannya waktu. Timo berpikir sejenak. Kamu benar, aku akan mencoba membantu tanpa harus memaksakan waktu. Ia pun menghampiri temannya dan bertanya, apa yang terjadi? Ternyata temannya kehilangan kunci sepedanya. Timo memutuskan untuk membantu mencarinya. Mereka mencari bersama di sekitar area itu dengan teliti. Meskipun awalnya terasa butuh waktu lama, mereka akhirnya menemukan kunci itu terselip di bawah bangku taman. Teman Timo sangat berterima kasih. Timo merasa sangat puas dan bahagia karena bisa membantu tanpa harus memanipulasi waktu. Ia belajar bahwa kebaikan tidak memerlukan sihir, hanya kemauan dan sedikit waktu yang diluangkan. Malam harinya, Timo sudah berbaring di tempat tidurnya. Suara malam yang tenang menemaninya. Ia merasa lelah, namun sangat puas setelah menjalani hari yang penuh petualangan dan pelajaran. Zita berdiri di meja samping tempat tidurnya, kembali ke bentuk jam antik, namun sinarnya terasa hangat. Timo menatap Zita dan berkata dengan tulus, terima kasih, Zita. Aku belajar banyak tentang menghargai waktu hari ini. Suara Zita terdengar lembut di benaknya. Ingat, Timo, waktu adalah hal yang paling berharga. Gunakan dengan bijak, dan kamu akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap detiknya. Aku akan selalu mengingat pelajaran ini. Janji Timo sambil memejamkan mata. Terima kasih sudah mengajarkanku. Malam itu, Timo tidur dengan nyenyak, memimpikan petulungan-petulungan baru, bukan dengan sihir waktu, tetapi dengan kebijaksanaan untuk menghargai setiap momen yang ia miliki. Dan Zita, sang jam ajaib, akan selalu ada di sisinya, mengingatkannya bahwa kekuatan terbesar bukanlah mengendalikan waktu, melainkan menggunakannya dengan sebaik-baiknya.